Yang udah hamil tuh Xiumin, Dio, sama Iya Dio. Suho. Yang lain tuh lagi Minkyuk, kayak Minkyuk. siapa itu? Nggak tahu deh, belum hubungin gua di WhatsApp. Minimal lihat karya barunya dari platform musik atau YouTube ya kan. Jadi kalau misal ada yang sampai berantem gitu, mohon maaf nih, kadang-kadang saya menilai bahwa kalian itu kurang bijak, alay lah. Gue suka Soalnya juga EXO. lo EXO tuh kan lagi ngapain nih? Tuh lagi pelan-pelan lagi pada wamil, tau kan? Tahu. Si siapa namanya yang Yang udah wamil tuh Xiumin, Dio, sama iya Dio. Suho. Yang lain tuh lagi Minkyuk, kayak Minkyuk. siapa itu? Nggak tahu. Hotil banget ini, sumpah. Beli banget gue dengarnya. Kan gue nggak ngerti anjir. Gue kadang bingung. Aneh banget itu. Sehun kapan, Mei? Udah belum dia? Sehun yang mana? Siapa? Sehun yang ganteng. Sehun masih lama. Kayaknya ntar lagi tuh yang bakal ini Siapa? Baekhyun yang baru rilis lagunya Candy. Oh iya kayak gue tahu deh. Terus abis itu siapa? Nggak tahu deh, belum hubungin gua di WhatsApp. Jadi. Si Kai kapan si Kai? Lagi pada debut sendiri-sendiri gitu loh. Oh bisa ya, boleh ya kayak gitu. Ya maksudnya kan mereka tetap berkarya meskipun nggak personalnya tuh nggak lengkap gitu. Juga kan pasti fansnya pada nungguin karya mereka kan. EXO dari dulu sampai sekarang membernya ganti-ganti apa gimana sih? Enggak. Kalau di K-pop tuh nggak ada yang ganti tahu. Itu gak ada terus yang dari ganti. dulu masih. Tapi ada yang keluar. Regenerasi. Oh keluar. Enggak. Kayak keluar gitu loh. Regenerasi pasti ada sih, cuman kan namanya pasti nanti ganti-ganti terus gitu loh, dari satu agensi gitu. Oh iya. Kayak misal dulu itu ada HOT dari SM, terus ada Super Junior. Iya. Setelah Super Junior udah tua-tua, udah pada wamil semuanya. Terus ada EXO. Setelah ada EXO ada yang NCT. Iya, NCT tuh. Iya, kayak gitu. Cuman mereka regenerasinya ya ganti baru, personil baru, nama baru, gaya baru, konsep baru gitu. Oh, jadi regenerasinya kayak gitu ya dia modelnya ya. Jadi kayak bikin ini lagi gitu. Karena kan juga kan udah tua-tua gitu. Kadang mereka punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi jadi produser lah atau jadi apa misalnya gitu, atau punya program sendiri. Tapi biasanya kalau kayak gitu keluarnya kenapa mereka, Mei? Wah, kalau yang keluar sih pasti banyak faktor lagi. Gue tuh kalau ada yang keluar tuh kadang sedih ya. Sedihnya tuh kayak oh ya udah keluar kenapa sih? Tapi kayak udah nggak mau tahu juga gitu. Iya sih. Kadang kayak munculnya di sosmed itu spekulasinya kayak pasti ada yang jelek salah satu pihak gitu loh. Entah membernya atau entah manajemennya gitu agensinya, ya. Iya pasti gitu sih. Di JKT juga gitu soalnya. Iya kalau ada yang resign pasti bertanya-tanya. Kenapa nih resignnya gitu? Apakah skandal kah? Ataukah emang dia memutuskan untuk hengkang atau apa gitu. Soalnya kalau misalnya di JKT itu Mei ada dua sistem keluar dari JKT itu. Yang pertama tuh resign, ya nggak sih? Betul. Yang kedua itu graduate. Nah kalau misalnya graduate tuh dengan istilahnya dengan cara baik-baik ya. Terus ada perayaannya. Kalau resign tuh bener-bener si member ini sudah tidak melakukan aktivitas lagi di JKT48. Udah informasinya kayak gitu doang. Jadi kan kayak bikin fansnya gitu. Iya. Semoga Onil tidak seperti itu. Jangan Dedik. Tiba-tiba shock banget. Sini nangis. Terus reaksinya fans gimana kalau misalnya ada yang resign atau kalau graduate pasti ya udahlah emang mungkin udah keputusan mereka jadi kan tahu gitu kan. Kalau misalnya resign gitu? Kalau resign gue terakhir ngikutin banget tuh yang resignnya Eri-chan. Ada tuh Mei, jadi salah satu member yang lumayan deket sama Onil kan. Iya. Jadi gue kayak yang dia jadi ini YouTuber sekarang? Enggak, bukan. Terus kayak dia tiba-tiba keluar gitu kan. Terus kayak, ini kenapa sih gitu.
gue jadi ikut sedih walaupun gue nggak ngefans sama dia gitu. Iya. Kayak mendadak banget gitu loh, Mei. Iya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada keterangan gitu. Soalnya dia kayak temenan deket gitu sama Onil kan, jadi kayak aduh gue mikirin Onil gimana nih gitu, sedih nggak ya gitu. Benar. Lu lah yang nemenin. Ya, mana hari itu mau PC lagi ya, Dik ya? Video call. Iya. Oh, itu video callnya gimana sih maksudnya? Wah, lu harus nonton video kita. Iya. Masih kita jelasin jam lagi. Kita ngejelas sampai 3 kali, Mei. Iya. Kita udah berapa part tuh ngejelasin tuh. Aduh, Mei. Oke, marketingnya sangat bagus, nanti ditonton. Tuh. Terus apa lagi yang mau disampaikan tentang K-pop? Ada pakai kacamata gue juga baru sekarang pakai kacamata. Yang mau disampaikan tuh apa ya? Enggak sih, maksudnya kalau gue sebagai fans K-pop yang udah tua ini, yes, ya ngikutinnya ya udah semunculnya di timeline gue aja gitu loh. Enggak yang sesampai nyari. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang baru, ya gue ngedukung terus. Minimal lihat karya barunya dari platform musik atau YouTube ya kan. Jadi kalau misal ada yang sampai berantem gitu, mohon maaf nih, kadang-kadang saya menilai bahwa kalian itu kurang bijak, alay lah. Iya benar sih, alay banget. Karena kalau untuk di Indonesia sendiri, gue nggak ngomongin buat yang di luar ya. Kalau kayak gitu tuh, ya, kalau menurut gue nggak tahu ya, ngelihat orang berantem cuman gara-gara kayak gitu tuh malu gitu. Iya sih, bener malu, sumpah malu banget. Iya malu, apalagi pernah sampai kayak di sini tuh heboh banget, padahal di sana tuh biasa aja gitu. Jadi kita tuh kayak dimalu-maluin gitu loh, apa sih fans K-pop Indonesia gitu misal. Kayak lu nggak, padahal lu nggak ngelakuin, tapi lu malu gitu kan? Iya, malu maksudnya. Iya gimana ya? Iya kayak gitu. Jadi ya mohon maaf sih buat kalian-kalian yang kayak gitu. Ya ntar kalau dewasa pasti kalian tahu. Iya, sadar sendiri kan. Kalau udah gede sih pasti kalian iya juga ya saya ngapain gitu. Apalagi ya sekarang tuh jejak digital tuh ada loh, nyata gitu loh. Apalagi kalau lu mau ngelamar kerja nggak sih, Mei? Sosial media pasti dibaca, sumpah. Iya. Hati-hati sumpah. Itu bermanfaat banget. Kayak gitu. Sekarang iya. Sosial media benar. Jadi kalau konten-kontennya itu merugikan. Nah, merugikan. Kan nggak tahu menurut kita itu bagus. Pun lu pakai akun second account, bisa aja lu ketahuan kalau itu lu gitu kan. Iya, betul. Benar. Jadi hati-hatilah, bijak lah dalam menanggapi suatu masalah. Takutnya kan malah kena UU ITE itu kan. ITE kan. Ya, kayak gitu. Jadi bijak aja dalam berkomentar, kayak cukup aja gitu. Kalau buat yang kita yang udah umur 20-an ke atas, kayak ya udahlah gunain aja sosial media lu dengan baik, komen dengan baik. Karena sekarang tuh banyak orang yang dikit-dikit ngelaporin meskipun itu bukan pihak sendiri ya kan? Iya. Jadi kayak ngerugiin diri sendiri gitu kan? Ya, kayak kamu siapa tiba-tiba ngelaporin saya gitu. Terus misal sama gitu, iya kayak aneh banget gitu. Gitu loh. Misal fans itu giniin fans JKT, ngelaporin fans JKT gitu misal ya kan. Ngapain banget. Ngapain ya? Gue tuh kadang kayak mikir, dulu tuh sempat ada omongan kayak fans K-pop sama fans JKT itu berantem. Gue kayak mikir, enggak, teman-teman gue santai aja sama gue. Iya perasaan ya, biasa-biasa aja. Iya, santai. Mungkin memang range umurnya kali ya, Mei. Kita udah nggak main-mainnya kayak gitu kali ya. Iya, betul. Iya. Circle kita udah beda gitu nih. Iya, udah. Ya mungkin kalau saya umur sekitar tapi masih yang kayak gitu, menurut gue agak lucu sih. Malu lah harusnya. Iya, malu tahu dilihat sama orang-orang lain yang udah pada dewasa gitu. Iya, kayak lo harusnya udah nggak mikirin kayak gini lagi gitu, yang remeh-temeh gitu tuh nggak lagi gitu kan. Real kayak buat asik-asikan tapi ya kadang kelewatan. Iya benar. Udah kocak lah gitu. Lo yang ngelakuin, gue yang malu.
Iya. Ikut malu ya kita kadang. Apalagi kalau di Twitter tuh suka trending gitu kan, dikit-dikit. Iya, sekarang tuh ya trending Twitter tuh gampang banget tau. Iya, benar. Untuk masalah-masalah yang begituan. Ya, masalah-masalah sepele gitu dengan cuman hashtag doang ya kan. Iya. Kayak orang nge-repost dengan hashtag yang sama. Udah deh, trending. Ini kenapa lagi nih? Kayak gini. Kayak, ya Allah, ngapain gitu ya? Penting banget ngurusin beberapa waktu lu untuk ngikutin begituan doang ya. Bener banget. Makanya jangan berantem lagi deh. Gak pernah coy. Berantem nih. Enggak, Dika kan ini suka memanfaatkan kekuatannya untuk orang-orang yang lemah. Gue tuh selalu melakukan ini loh, royal loh sama member JKT. Gue mah royal, ya nggak Nil? Itu order ketawa tuh Cin. Sotoy. PJ. Apa-apa. Iya gitu. Jadi harapan lu dengan idola yang lu idolakan, Apa lu nanya apa? Harapan lu, cita-cita lu gitu loh sebagai seorang fans kepada idola tuh apa? Idola gue maksudnya JKT atau membernya nih? Boleh dua-duanya. Harapan gue kalau harapan gue buat JKT sih lebih kayak ke kalau misalnya ada suatu masalah gitu ya, bisa nggak sih kayak nggak perlu sampai ribut-ribut gitu di Twitter gitu kan, malu. Saya yang tadi kami bilang kan, dia yang lakuin, saya yang malu gitu. Gitu sih. Iya, kita keikut soalnya ya Dik ya. Kalau untuk Onil sih, kalau untuk Onil ya semoga kedepannya Onil bisa makin lucu pastinya, terus kontennya makin banyak. Banyakin kucing. Jangan marahin kucing lagi Nil, soalnya tuh kasihan banget kucing kamu Onilin. Terus habis itu juga belum ya Dik ya? Iya, terus habis itu kedepannya kalau misalnya Onil udah masuk tim, udah gede lah istilahnya namanya, ya jangan pernah lupain Legit. Gitu aja sih. Kalau Cindy gimana? Kalau gue nggak usah ditanya ya, Cindy. Aduh apa ya, gue nggak bisa mikir nih. Mikir dong sih. Gue nggak bisa. Gue apa ya? Enggak, udah gue mewakili Dika aja udah. Enak banget ya. Emang dia gitu anaknya. Kalau lu kalau lu gimana? Gue balik lagi ke yang tadi sih. Kayak ngelihat member-member udah pada tua, udah pada wamil semua. Oke, emang udah waktunya kan, karena kewajibannya mereka gitu. Kalau buat cowok-cowok ya kan. Ya udah kayak dukung aja, tungguin aja. Terus kalau mereka syukur-syukur kalau mereka sering ada di acara-acara reality show atau TV atau di YouTube. Ya, sekarang kan udah pada update juga di YouTube, jadi kayak buat ngobatin kangen fans-fansnya itu, gitu sih. Itu. Semoga ini ya, idol tuh makin deket lah gitu sama fansnya gitu ya nggak sih Mei? Sebenarnya dengan adanya mereka dibolehin main Instagram tuh udah deket loh ya. Iya sih benar. Walaupun nggak di ini ya, nggak di fallback gitu ya. Iya. Nggak direspon, nggak dinotis. Nggak direspon istilahnya. Kayak gitu. Karena kan kalau zaman dulu mana ada Instagram gitu. Iya benar sih, buat ngobatin kangen ya. Apalagi sekarang tuh kalau EXO kalau nggak salah ada Bubble, terus ada apa lagi gitu ya Mei, banyak ya Mei buat komunikasi sama member tuh. Banyak banget kan. Kalau di kita sendiri kan kayak cuman ada YouTube, Twitter, Instagram. Cuman sedangkan di sana kan aplikasi lebih banyak gitu. Ya. Iya kan. Makanya kayak ngobatin kangen banyak lah hal yang bisa dilakuin gitu ya nggak? Iya, kayak gitu. Sambil makan sate ya, enak banget ya. Lapar banget.